kami di podcast Dompu Bicara. Kali ini kami sedang bersama Bapak Suherman, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah salah satu yang ada di Aliansi Masyarakat Anti Narkoba Kabupaten Dompu. Di tanggal 8 Januari kemarin, Aliansi Masyarakat Anti Narkoba, sebagaimana kita ketahui bersama, sudah melakukan aksi damai yang melibatkan sekitar kurang lebih 3.000 orang yang datang di aksi tersebut. Dan kita akan bertanya-tanya kepada Bapak Suherman mengenai hasil dari pertemuan, kemudian apa saja nanti kelanjutan dari pertemuan beliau dengan Ketua DPR dan Kapolres Dompu kemarin. Oke, sekarang langsung saja kita sapa. Selamat sore Pak Suherman. Selamat sore Mbak Evi. Pak Suherman, sebenarnya mungkin Bapak bisa menceritakan apa saja sih hasil pertemuan Bapak dengan Ketua DPRD Kabupaten Dompu, kemudian dengan Bapak Kapolres Dompu di pertemuan kemarin setelah adanya aksi di tanggal 8 tersebut. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, terima kasih Mbak Evi atas kesempatannya. Jadi mengenai pertemuan yang difasilitasi oleh Ketua DPRD pada tanggal 11 Januari 2025 di ruang DPRD Dompu, jadi ada beberapa hal yang kami diskusikan ya, dengan yang pada saat itu hadir Kapolres beserta seluruh jajarannya, ada Kasat Narkoba, Kasat Intelkam, kemudian ada Kapapops dan jajaran lainnya. Kemudian dari pemerintah ada hadir Kepala Kesbang Poldagri. Nah, kemudian dari Aliansi Aman juga ada beberapa yang hadir, saya sendiri juga hadir. Kemudian dari masyarakat perwakilan Magenae yang memblokir jalan. Kemudian juga dari perwakilan masyarakat Matraman. Jadi semua hadir berkumpul. Jadi pada saat itu pertemuan itu ya kita berbicara banyak hal, termasuk terkait dengan tuntutan aman pada saat aksi damai. Dan alhamdulillah Kapolres merespon positif. Begitu juga dengan pemerintah daerah. Nah, pada kesempatan itu yang membuat kesimpulan dan kita bisa katakan kesepakatan ya Pak Ketua DPRD Insinyur Takun itu ada 7 poin ya, sehingga saya ada 7 poin. Nah, ada yang pertama, sesungguhnya Kapolres itu berkomitmen lah dalam memberantas narkoba di Kabupaten Dompu dengan seluruh tantangan yang ada. Nah, yang kedua, khusus di pemerintah daerah, kita ingin agar daerah status daerah kita ini menjadi darurat narkoba, mengingat banyaknya kasus-kasus narkoba yang terjadi di Dompu, termasuk mendesak juga agar membentuk tim terpadu sesuai dengan amanat Perda nomor 8 tahun 2021. Kemudian yang hasil rapat kami juga agar dalam setiap program pemberantasan narkoba itu juga melibatkan masyarakat, ada terlibat masyarakat di dalamnya, termasuk juga kita mendesak meminta kepada Kapolres agar transparan dalam setiap proses pemberantasan narkoba di daerah. Nah, itu poin-poin yang kesepakatan kami lah dari hasil pertemuan. Intinya bahwa Bapak Kapolres menyambut positif ya terkait dengan baik aksi damai maupun pertemuan pada malam hari itu, dan beliau juga meyakinkan kepada kami bahwa pemberantasan narkoba ini akan dilakukan dengan begitu sangat masif ya. Nah ini poin pentingnya juga pada saat itu disampaikan terkait dengan oknum APH yang terlibat dalam peredaran narkoba. Nah, beliau meyakinkan kami bahwa semua oknum, ya termasuk yang saat itu disebut-sebut oleh masyarakat, ya, termasuk oleh salah satu akun, nah itu sedang diproses, sedang diperiksa oleh Paminal Polda. Nah, saat ini sambil menunggu prosesnya, mereka itu yang diduga itu sudah dipindahkan ke satuan yang lain, jadi tidak lagi di satuan narkoba. Nah, itu dalam rangka menciptakan suasana yang agar tidak ada sakwa-saka dari masyarakat. Nah, nanti pada saatnya kalau dari hasil pemeriksaan Paminal Polda terbukti oknum ini diduga atau terduga menjadi bandar, backing dan lain sebagainya, maka mereka akan menindak tegas. Salah satu tindakannya bisa dipecat. Nah, itu komitmen Kapolres dalam pertemuan itu. Saya kira ini. Kemarin
mungkin dari hasil pertemuan itu kemudian sudah ada beberapa poin yang sudah disepakati. Bagaimana nih tindak lanjut dari kesepakatan itu? Apakah sudah membuahkan hasil atau seperti apa? Tindak lanjut dari kesepakatan atau hasil dari pertemuan kemarin ya memang sejauh ini belum kami rasakan ya. Karena mungkin masih dalam proses lah. Contohnya kita ingin agar daerah ini ditetapkan sebagai daerah darurat narkoba. Nah, ini kan belum ada tindak lanjutnya meskipun informasinya DPRD sudah bersurat kepada pemerintah daerah. Nah, yang kedua juga terkait dengan pembentukan tim terpadu. Nah, ini juga kan belum kita lihat hasilnya apakah tim ini sudah terbentuk atau tidak. Sejauh ini kami belum tahu hasilnya. Nah, soal tim ini itu sebenarnya amanat Perda itu peraturan daerah kita nomor 8 tahun 2021. Di mana di dalam Perda itu mengamanatkan agar dalam pemberantasan narkotika di daerah itu dibentuk tim terpadu. Nah, kemudian terkait di kepolisian, tuntutan kita agar menangkap bandar, agar menindaklanjut oknum. Nah, sejauh ini juga kita belum merasakan hasilnya yang begitu yang dapat kita banggakan lah, meskipun sana sini sekarang sudah ada penangkapan di mana-mana, pengedar narkoba, pengguna dan sebagainya. Tetapi yang kita inginkan ada lebih dari itu, ada penangkapan bandar besar yang selama ini ya menjadi rahasia umum di tengah-tengah masyarakat kita. Dan termasuk oknumnya yang kemarin diperiksa oleh Paminal Polda itu sampai hari ini kita belum tahu tindak lanjutnya juga seperti apa. Bagaimana hasilnya, kemudian apa tindakannya itu kita belum tahu. Nah, sekali lagi mungkin masih dalam proses ya, tapi kita masih percaya lah terhadap kepolisian maupun pemerintah daerah. Kita lanjut untuk closing statementnya dari Pak Suherman mengenai peredaran narkoba yang cukup meresahkan di Kabupaten Bengkulu. Silakan Pak Herman. Jadi kita harus melihat pemberantasan narkoba ini dari dua hal, dari dua kacamata. Yang pertama pencegahan dan penindakan. Nah, dari aspek pencegahan itu bisa melibatkan siapa saja, semua orang itu bisa terlibat, apa itu masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum, semua bisa terlibat dalam aspek pencegahan. Tetapi pada aspek penindakan itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang, hanya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum. Nah, saat ini kita sudah masuk pada situasi yang narkoba ini sudah merajalela, jadi bukan saatnya lagi kita mengedepankan aspek-aspek pencegahan. Nah, yang kita butuh sekarang ini ada ketegasan, ada penindakan yang dilakukan oleh APH, dalam hal ini kepolisian, polisian Resort Dompu. Nah, kita ingin bahwa di Dompu ini bersih dari narkoba, maka dari itu kita mendorong teman-teman kepolisian untuk menegakkan aturan, menangkap bandarnya, pengedarnya, termasuk oknum APH yang menjadi backingnya, sehingga kita memang bebas dari narkoba lah di daerah. Dan terakhir menurut saya bahwa masyarakat juga meskipun ranahnya hanya di dalam pencegahan, tetapi juga penting untuk terus menyampaikan pesan-pesan, menyampaikan informasi terkait dengan narkoba ini. Pokoknya jangan kita biarkan para bandar itu hidup tenang lah, kita terus suarakan baik secara langsung maupun melalui virtual ya, media sosial. Sehingga dengan demikian kita berharap mereka-mereka yang menjadi bandar, pengedar maupun pengguna, termasuk oknum-oknum yang backing, itu bisa risih lah, bisa risih dengan apa yang kita suarakan. Saya kira itu, Mbak. Jangan kami dengan Bapak Herman mengenai maraknya kasus narkoba di Kabupaten Dompu. Harapan besar kita bersama adalah agar supaya narkoba di Kabupaten Dompu benar-benar bisa hilang dengan mendorong pemerintah daerah, kemudian DPRD Kabupaten Dompu, kepolisian Kabupaten Dompu untuk segera melakukan hal luar biasa untuk menangani kasus narkoba yang ada di Kabupaten Dompu. Oke, sekali ini dan bermanfaat, dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Herman atas waktunya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.